Aku merasa saat ini dia hidupnya bosan, hambar tanpa kamu. Dia tidak bergerak ke kamu, tetapi dia terus-terusan memikirkan kamu, ya. Dia juga berpikir kenapa kamu tidak bergerak ke dia, gitu loh. Dia tuh lagi bosan, hambar, dan gak mau memaksa dirinya untuk terus upgrade diri, gitu loh. Dia mau hidup santai dan tidak lagi membandingkan pencapaian dia dengan pencapaian hidup orang lain gitu. Dia mau santai sebenarnya, dia mau healing, dia mau getaway sebenarnya, tapi nggak bisa ya, karena dia ada kerjaan yang nggak ada habisnya di sini. Ya, kayaknya apapun yang dia miliki, apapun yang dia lihat itu semuanya terasa hambar gitu loh, karena nggak ada kamu di sini, nggak ada kamu. Ya, meskipun ada sosok-sosok lain, dia tuh kayak udah hambar, gak mau siapa-siapa, dan kayak bentrok dengan dirinya sendiri gitu loh. Apa yang harus dia lakukan ya, kembali ke si penghalang atau kembali ke kamu ya, karena si penghalang juga sudah dingin kepada dia, sama seperti kamu yang jijik dengan dia. Nah, kesehatan kamu ini agak menurun, kamu agak stres, kamu takut penilaian orang-orang terhadap kamu ya, atau perubahan di hidup kamu gitu loh. Ya, kamu overthinking, kamu berusaha untuk tenang, tapi isi pikiranmu terus tertuju kepada dia dan orang-orang di sekitar kamu yang mungkin tiba-tiba menghakimi kamu karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan kamu gitu loh. Kamu di sini pandai menyembunyikan ini ya, kegelisahan kamu ya. Kamu ini ya, kesehatan kamu juga menurun di sini. Dia dan kamu sama-sama lagi sakit dan merasa hambar. Ya, tapi perlu kamu tahu si penghalang juga sakit hati di sini. Ya, dia bertahan sakit, pergi pun sulit, sama ya kayak kamu, dia menunggu ya, apakah tetap bertahan dengan dia atau pergi, sama dengan kamu stres di sini ya, kamu kayak gelisah ya, kenapa harus ada si penghalang jika dia menginginkan kamu gitu loh, kenapa dia mengorbankan kamu demi hubungan dia dengan si penghalang yang belum selesai, kenapa gitu kan, kamu jijik kan. Nah, ada King of Swords dan Queen of Wands dan The Lover. Oh, seperti itu ya. Nah, perasaan dia ke kamu hambar di sini, tapi dia juga terus memikirkan kamu meskipun dia berusaha untuk ini ya, mengalihkan perhatian dia ke kamu gitu loh. Dia nggak mau mikirin kamu di sini. Ya, dia nggak mau mikirin kamu, dia mau fokus ke kehidupan dia sendiri. Dia juga nggak mau ini ya, terlalu melekat dengan si penghalang. Dia lebih memikirkan pekerjaan dia dan urusan dia dengan sosok lain di sini. Sosok lain yang menyakiti dia. Atau ini guys, sosok lain yang sosok lain yang memanfaatkan dia gitu loh ya. Sosok lain yang tidak menghargai dia. Ya, si penghalang ini banyak yang suka loh. Si penghalang ini banyak yang suka dan dia orangnya logik gitu. Ya, kayaknya dia akhir-akhir ini sering temperamen ya, ada api-api gitu. Ya, dia nggak mau, ya si penghalang ini nggak mau nurut sama dia. Si penghalang ini nggak mau nurut sama dia karena si penghalang dirinya merasa lebih baik ketimbang si dia. Seperti itu, dia banyak kenalan, banyak koneksi, banyak ide gitu loh. Ya, jadi dia merasa tidak mau nurut dengan dia gitu ya, karena dia punya pemikiran sendiri juga gitu, dia nggak mau dikendalikan di sini ya, dia bersifat dominan dan percaya diri. Dan kamu sebenarnya ini hubungan dia dan kamu ini cerminan hubungan kamu dengan mantan kamu yang sebelumnya ya, mantan kamu yang menyakiti kamu ya, seperti itu ya. Ini intinya ada masa lalu yang belum selesai dengan kamu dengan teman kamu atau mantan kamu gitu loh ya, seperti itu. Kayaknya ini loh guys, energi berbalik gitu loh guys, ini tentang masa lalu kamu ya. Jadi kalau kamu belum memberesi masa lalu kamu ya, dia terus kayak gini, dia akan terus terikat dengan si penghalang. Kalau kamu masih ego attachment melekat dengan masa lalu, merasa dirimu benar dan semua orang salah gitu loh, merasa jadi korban. Ya, ini ada hubungannya dengan hubunganmu di masa lalu ya, supaya kamu memaafkan orang lain yang menyakiti kamu di masa lalu, entah sahabatmu, temanmu, atau saudaramu gitu loh ya. Intinya kamu ada luka batin dari masa lalu kamu ya, seperti itu ya, supaya kamu gak stuck terus-terusan menyalahkan peristiwa di masa lalu atau merasa menjadi korban atau merasa tidak berdaya ya. Hubungan dia
Si penghalang dan kamu ini cerminan hubungan kamu dengan masa lalu kamu sendiri, dengan mantan dan sosok yang menyakiti kamu. Ya, supaya kamu tidak melekat dengan masa lalu. Ya, seperti itu. Udah dipahami ya teman-teman? Next. Queen of Cup. Oke. Queen of Pentacle, Six of Wands. Nah, usaha dia, rencana dia untuk move on gagal ya. Dia masih menginginkan kamu, kamu yang paling indah di mata dia gitu loh. Dia merasa kamu itu original, pure ya, calm, tenang kayak gitu. Dia suka dengan kamu di sini ya. Kehadiran orang baru tidak bisa menggantikan posisi kamu. Ya seperti itu guys ya, dia mengamati kamu di masa-masa genting dia merasa terpojok, dia merasa dimanfaatkan, dia merasakan energi kamu gitu loh. Mungkin men-trigger dia ya, men-trigger kesalahan dia ke kamu yang memanfaatkan kamu lalu membuang kamu, karena saat ini dia juga dimanfaatkan oleh sosok King of Swords ini ya, sosok yang dominan dan mengatur dia, sama seperti dia dulu mengatur kamu dan tidak pernah menghargai kamu. Dia kangen dengan kamu, dia melihat kamu yang begitu indah, yang begitu pure apa adanya gitu loh, autentik ya. Dia suka dengan cara kamu berbusana, dengan rambutmu, dengan caramu sendiri gitu loh. Dia ingin kamu jadi dirimu sendiri. Dia mau bilang kamu gak perlu jadi orang lain ya, jadilah dirimu sendiri. Di mata dia kamu itu indah, autentik, pure ya. Dan si penghalang ini juga memiliki karakter sendiri ya. Dia sosok yang ini bisa ngemong sebenarnya. Dia juga sosok independen, mandiri ya. Ini untuk yang resonate. Si penghalang ini juga memiliki karakter sendiri. Kamu memiliki karakter sendiri. Jadi kamu gak perlu membandingkan dirimu dengan si penghalang atau sosok lain ya. Kamu memiliki karakter kamu sendiri gitu loh ya. Si penghalang juga di sini dia kayak, oh ini bisa juga si penghalang ini menuduh ada sosok lain gitu loh. Ya memang di sini aku melihat dia tertarik, dia ada keterlibatan dengan banyak wanita di sini. Ada kamu, ada si penghalang, ada sosok lain. Ya mungkin si penghalang malah menuduh sosok lain yang membuat hubungan dia renggang ya, hubungan dia dan si penghalang renggang. Dia menuduh sosok lain di sini yang sebenarnya itu kamu. Mungkin si penghalang ini nggak percaya kalau yang dia pikirkan itu kamu. Mungkin si penghalang nggak percaya gitu loh. Ya. Karena kamu terlihat diam, tenang, dan tidak ada ini ya tanda-tanda kamu seperti ingin menghancurkan hubungan orang lain gitu loh. Kamu sosok yang tenang dan si penghalang ini curiganya bukan ke kamu tapi ke sosok lain, entah teman kerja dia atau teman yang lain gitu ya. Dia mikirin kamu, si penghalang mikirin sosok lain ya. Dan kamu sudah kayak, kamu seperti udah ini loh, gak mau lagi mengorbankan dirimu untuk dia. Kamu kayak udah gak mau memperhatikan dia. Kamu ingin memperhatikan hidupmu sendiri ya. Kamu sudah kayak merasa dirimu itu tidak layak diperlakukan seperti ini gitu loh, menjadi second option ya. Kamu gak mau di sini. Banyak orang yang memperhatikan kamu tapi kamu udah gak peduli ya. Kamu hanya ingin ini ya, keberhasilan di hidup kamu gitu. Nah ini muncul terus, kemarin juga muncul, ada keberhasilan besar-besaran di tahun ini ya. Ada kejayaan, kemakmuran kalau kamu ini ya konsisten gitu loh, disiplin dan sabar. Jangan mudah menyerap energi orang lain ya. Fokus ke energi kamu sendiri. Tujuan kamu apa gitu ya. Dia masih mencintai kamu, dia masih setia dengan kamu ya. Meskipun banyak wanita yang terlibat di hidup dia. Ya, hanya kamu yang bisa membuka hati dan ini ya pikirannya gitu lah. The Death, Two of Swords, dan Page of Pentacle. Wah, tahun ini 2026 penuh tantangan buat dia di sini ya, banyak persaingan ya. Kayak dia udah berubah loh guys, dia udah berubah di sini, memakai kaos putih ya atau busana putih itu simbol dari healing ya, atau tidak mau lagi terkontaminasi dari energi masa lalu atau kayak terlalu fokus ke masa depan gitu loh ya. Dia sudah berubah di sini, meskipun ada badai, ada angin topan, hurricane, dia tetap tenang di sini. Dia tenang banget saat-saat ini. Makanya kalau kamu melihat dia, kenapa dia bisa setenang itu setelah menyakiti kamu? Dia hanya berusaha untuk sabar. Ya, dia sedih sebenarnya. Dia sedih mikirin kamu. Lihat kuda-kuda ini ya. Tahun ini kan tahun kuda ya. Kok kebetulan ini ya tahun kuda. Ya, dia ini capek loh sebenarnya ya. Capek ya. Di antara keramaian orang-orang di sini banyak orang-orang yang penuh dengan attachment, dia berusaha sabar.
Kamu yang merubah dia untuk hidup lebih sabar dan remo. Ya, dan untuk tenang gitu loh, nggak kayak dulu gerusa-gerusu, impulsif, jump conclusion gitu ya, jump conclusion atau kayak tergesa-gesa gitu loh. Makanya dia ngejar-ngejar kayak kamu terus ngilang, terus pergi karena dia ini kayak tidak memikirkan konsekuensi apa yang dia akibatkan ke kamu gitu. Ya, dia saat ini sedih ya, sedih, ada badai ya, ada persaingan. Nah, kalau kamu bertanya, dia masih nggak lirik-lirik yang lain? Enggak. Jadi kayak rencana dia untuk berpikir cari yang lain gagal karena banyak kesedihan. Ada masalah yang ini loh, membuat dia itu depresi gitu loh. Entah ini lingkungan dia membuat dia nggak nyaman ya. Orang-orang seperti kuda yang kayak takut tentang hari esok kayak gitu. Ya, orang-orang mungkin yang belum ini ya, belum awakening gitu loh ya. Ini bukan tentang membandingkan ya, ini tentang situasi dia. Intinya orang-orang yang kayak menggebu-gebu gitu loh. Tidak seperti dia yang sudah mulai tenang ya. Dan ini lebih fokus gitu ya, lebih disiplin, lebih sabar, dan kayak sudah melepaskan topengnya gitu loh. Dia tidak mau disetir siapapun meskipun dia masih ini loh, masih dikendalikan oleh King of Swords ya. Nah, si penghalang ini merasa bingung ya. Sebenarnya siapa sih sosok yang dia pikirkan terus-menerus atau yang membuat hubungan dia dan si penghalang renggang? Dia masih bingung di sini. Ya, dia masih berpikiran ada sosok lain lagi gitu ya. Di sini juga dia bingung gitu loh. Dia terlihat tenang tapi dia tiap hari juga stres gitu ya. Sampai kapan dia hidup dalam kepalsuan bertahan dengan si dia. Tapi dia pikirannya kemana-mana nggak jelas. Sudah mati rasa ya. Sudah kayak hambar, bingung. Dia udah mati rasa ya. Sudah ada sesuatu di tubuhnya yang tidak berfungsi gitu loh. Atau dia juga mati hasrat di sini sedangkan si penghalang sering sakit kepala ya. Karena dia nggak ada teman yang diajak cerita gitu. Bisa juga dia bercerita dengan temannya tapi nggak pernah didengar atau nggak ada yang ngertiin gitu. Jadi dia menyimpan lukanya sendirian si penghalang ini. Sedangkan kamu lebih fokus ke karir ya. Akhir-akhir ini banyak hal yang kamu pelajari ya. Kamu juga ingin ini loh, nggak mau mengandalkan siapapun gitu loh. Kamu ingin mengejar mimpi-mimpi kamu yang belum terwujud ya. Kayak kamu lebih fokus dengan duniamu sendiri ya. Banyak keinginan yang ingin kamu wujudkan di sini. Banyak rencana ya, dan kamu sangat berhati-hati, tidak mau percaya dengan siapapun atau segala sesuatu yang instan gitu loh. Intinya kamu sangat aware di sini. Sangat mawas diri ya. Kayak kamu mungkin juga bisa belajar investasi atau mengelola keuangan kamu dengan baik. Ya. Tapi pikiranmu ya juga menuju ke dia toh. Nah, oh, The Hermit. Nah, oke. Nah, bener guys. Di sini belum ada yang gantiin kamu ya. The Hermit. Nah, The Temperance. Nah, oke. Nah, ini guys, ya. Dia ini masih nyaman sendiri. Dia mau tenang. Dia nggak mau terikat dengan siapapun lagi. Dia kapok di sini ya. Dia kapok terikat dengan segala sesuatu gitu loh. Dia ingin mencari Tuhan. Dia ingin hidup tenang. Dia ingin hidup sehat. Dia lebih ingin hidup spiritual, lebih rohani gitu, entah mendengarkan lagu-lagu rohani, lebih sering beribadah ya, atau mempelajari kitab suci keyakinan dia gitu. Intinya dia lebih dekat dengan Tuhan gitu loh. Ya, semenjak dia dan kamu terpisah, dia lebih kayak bertanya kepada Tuhan gitu loh, bersimpuh di tempat ibadah. Kenapa dia dan kamu harus bertemu yang membuat semuanya hancur gitu loh. Dia juga merasa kamu sudah menghancurkan kehidupan dia. Ya, membuat dia ini sebenarnya membuat dia kayak lebih mawas diri juga gitu loh ya, tidak lagi gonta-ganti pasangan, lebih nyaman sendiri dia saat ini lebih menjaga energinya atau tidak mengkhianati tubuhnya sendiri, melakukan sesuatu yang melawan hati nurani dia atau menyakiti tubuhnya gitu loh guys. Jadi kamu belum tergantikan di sini dan si penghalang lebih nyaman sendiri ya. Dia merasa dirinya nggak mau disetir ya, intinya dia merasa kayak dia akan bisa berjalan sendiri gitu loh ya. Dia percaya diri di sini, dia nggak mau ribut. Mereka kayaknya silent treatment gitu dan dia merasa ini ya, mau fokus ke dirinya sendiri gitu loh. Dia mau ini terus melanjutkan langkah dia ya, atau keinginan dia ya, seperti itu. Ya, dia masih merasa benar di sini. Ya, dia masih merasa benar dan kamu sudah di fase surrender ya, mengontrol dirimu gitu loh. Meskipun kamu masih mencintai dia, perasaan kamu hambar di sini. Kamu tidak lagi menangisi dia, kamu tidak lagi mencari-cari dia, ya.
kamu ingin tenang gitu ya, kamu ingin memikirkan dirimu sendiri dan